Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru Kristen asal Medan penuh emosi menarik paksa hijab seorang siswi Muslim SD saat di sekolah. Debat sengit pun terjadi antara keduanya dengan taruhan siapa yang kalah harus pindah agama. Perdebatan panas ini berlanjut hingga guru Kristen akhirnya dipermalukan di depan umum. Simak cerita seru ini hingga akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Di sebuah kelas SD terbaik yang terletak di pusat kota Medan, suasana pagi itu berbeda dari biasanya. Langit biru cerah di luar jendela tak mampu menyamarkan ketegangan yang mulai memuncak di dalam ruangan. Vina, seorang siswi kelas 5 yang dikenal sebagai hafizah Al-Quran penuh kecerdasan dan keyakinan, sedang duduk tenang di kursinya menunggu guru bahasa Inggris masuk. Namun kali ini kedatangan Dinar, seorang guru wanita berusia 35 tahun dengan sikap tegas dan pandangan agama yang kuat, membawa angin dingin ke dalam kelas. Saat pelajaran dimulai, Dinar melangkah ke arah Vina dengan ekspresi tidak puas. "Vina," panggilnya dengan nada tajam, membuat semua mata tertuju pada mereka berdua. "Kenapa kamu tetap menggunakan hijab? Bukankah kamu tahu bahwa di sekolah ini kita mengutamakan kesetaraan? Hijabmu ini membuatmu tampak berbeda dari siswa lain." Suaranya keras dan tegas seperti suara petir yang memecah langit biru tanpa peringatan. Vina, meskipun masih anak kecil, tidak gentar menghadapi serangan verbal tersebut. Dengan suara yang stabil namun penuh percaya diri, ia menjawab, "Bu Dinar, hijab ini bukan sekadar kain. Ini adalah bagian dari identitas saya sebagai seorang muslimah. Saya memakainya karena Allah memerintahkan demikian. Jika saya harus melepasnya, itu berarti saya menolak ajarannya." Dinar semakin marah mendengar jawaban Vina. Ia merasa tantangan besar telah dilemparkan padanya oleh seorang anak kecil. "Kamu pikir kamu lebih benar daripada gurumu sendiri?" bentaknya membuat beberapa siswa menahan napas. Atmosfer kelas menjadi tegang seperti saat awan gelap mulai berkumpul di langit sebelum badai datang. Namun, Vina tetap teguh dengan pendiriannya, siap menghadapi apapun yang akan dilontarkan oleh guru tersebut. "Baiklah, Vina," kata Dinar dengan nada rendah namun penuh provokasi. "Jika kamu begitu yakin dengan agamamu, mari kita adu argumen. Aku ingin membuktikan bahwa keyakinanmu itu salah. Kalau kamu kalah, kamu harus meninggalkan Islam dan memeluk agama saya. Tapi kalau aku kalah, aku juga akan menerima konsekuensinya." Kata-kata tersebut keluar dari mulut Dinar dengan nada penuh keyakinan, seolah-olah ia sudah menang sebelum pertandingan dimulai. Kelas menjadi sunyi pasca pernyataan Dinar. Semua siswa terkejut mendengar tantangan yang dilontarkan oleh guru mereka. Sebagian merasa khawatir untuk Vina, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan mata lebar. Tidak percaya bahwa situasi ini benar-benar terjadi di depan mata mereka. Beberapa siswa bahkan mulai bergumam pelan satu sama lain, mencoba memprediksi hasil dari pertemuan dua kepala yang sama-sama teguh ini. Namun Vina tidak goyah. Dengan wajah yang penuh ketenangan, ia menjawab, "Saya menerima tantangan Anda, Bu Dinar. Tetapi ingatlah, ini bukan soal siapa yang lebih pintar atau lebih kuat. Ini tentang kebenaran. Dan saya yakin bahwa kebenaran akan selalu menang." Suaranya bergetar sedikit bukan karena rasa takut, tetapi karena emosi yang mendalam, rasa cinta dan pengabdian kepada agamanya yang begitu besar. Dinar tersenyum tipis, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu yang bisa dieksploitasi. "Lalu, ayo kita mulai," katanya dengan nada penuh tantangan. Di sanalah titik balik dimulai, di mana dua dunia bertemu dan saling tabrak menghasilkan ledakan emosional yang tak terduga bagi semua orang yang hadir. "Baiklah, Vina," ucap Dinar dengan nada dingin. "Aku akan mulai dengan pertanyaan pertamaku. Apa bukti bahwa Tuhan umat Islam itu ada? Jika ada, bisakah kamu tunjukkan padaku sekarang? Tunjukkan sesuatu yang nyata, bukan sekedar kata-kata kosong dari kitab suci." Suara Dinar terdengar tajam seperti pedang yang baru saja ditarik dari sarungnya. Seluruh kelas menahan napas menanti reaksi Vina. Vina mengambil napas dalam-dalam, kemudian menjawab dengan tenang namun penuh keyakinan. "Allah tidak bisa ditunjukkan seperti benda fisik, Bu Dinar. Dia adalah yang maha kuasa.
yang tak terlihat oleh mata manusia. Namun, keberadaannya dapat dirasakan melalui ciptaannya. Bumi, langit, gunung, lautan, dan segala makhluk hidup adalah bukti keberadaannya. Bagaimana mungkin semua ini diciptakan tanpa adanya Sang Pencipta? Dinar menyilangkan tangannya, tampak kurang puas dengan jawaban tersebut. Tapi, Vina, itu hanya teori. Teori evolusi juga bisa menjelaskan asal-usul alam semesta tanpa melibatkan Tuhan. Balasnya dengan nada skeptis. Vina tersenyum tipis, lalu melanjutkan. Teori evolusi mungkin bisa menjelaskan proses perkembangan makhluk hidup, tetapi ia gagal menjelaskan tujuan di balik penciptaan itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4-5, "Dan telah kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik takaran, lalu kami jadikan ia dalam jalan yang lurus." Ini menunjukkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan maksud tertentu, bukan sekedar hasil kebetulan. Kelas terperangah mendengar jawaban Vina. Bahkan Dinar tampak terdiam sejenak, mencari celah dalam argumen Vina. Namun Vina tidak memberikan ruang bagi keraguan. Ia melanjutkan dengan semangat. Selain itu, bukankah logika sederhana mengatakan bahwa sesuatu yang kompleks pasti memiliki perancang? Alam semesta ini begitu rumit dan teratur, tidak mungkin tercipta secara kebetulan. Setelah sedikit jeda, Dinar melontarkan pertanyaan keduanya. Kalau begitu, kenapa Tuhan umat Islam begitu kejam? Mengapa dia menyiksa orang-orang di neraka? Bukankah itu bertentangan dengan kasih sayang yang seharusnya dimiliki oleh Tuhan? Suaranya penuh tantangan, mencoba menggoyahkan fondasi keyakinan Vina. Vina mengangkat alisnya, lalu menjawab dengan nada tegas. Neraka bukan tempat hukuman sembarangan, Bu Dinar. Allah memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk bertaubat selama di dunia. Dia memberikan waktu yang cukup agar kita bisa memperbaiki diri. Namun bagi mereka yang terus berbuat dosa besar tanpa taubat, barulah mereka mendapatkan hukuman di akhirat. Ini adalah keadilan Allah, bukan kekejaman. Dinar tampak ragu, mencoba mencari celah dalam penjelasan Vina. Tapi apakah tidak terlalu keras? Mengapa harus ada hukuman sebesar itu? Deganya lagi. Vina menjawab dengan sabar. Surat Az-Zumar ayat 60 berkata, apakah penghukuman Allah itu tidak lebih adil daripada hukum mereka? Allah tidak memberikan hukuman tanpa alasan. Setiap dosa memiliki konsekuensi, dan setiap amal baik memiliki ganjaran. Itulah prinsip keadilannya. Beberapa siswa di kelas mulai bergumam pelan, terkesan dengan jawaban Vina. Bahkan mereka yang bukan muslim pun merasa bahwa argumen Vina masuk akal dan logis. Dinar, meskipun masih berusaha menyangkal, mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Terakhir Vina, lanjut Dinar dengan nada lebih rendah, tetapi tetap penuh provokasi. Mengapa ada umat muslim yang menjadi teroris? Bukankah itu membuktikan bahwa agamamu tidak damai seperti yang kamu klaim? Suara Dinar terdengar tajam, seperti tombak yang dilemparkan ke arah Vina. Beberapa siswa di kelas mulai merasa cemas, takut bahwa Vina akan kewalahan menghadapi pertanyaan ini. Namun, Vina menjawab dengan tegas. Terorisme adalah perbuatan kejahatan yang tidak dibenarkan oleh Islam, Bu Dinar. Dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman bahwa membunuh satu jiwa saja sama seperti membunuh seluruh manusia. Umat Islam diajarkan untuk menjaga perdamaian dan melakukan kebaikan kepada sesama. Dinar mencoba memotong. Tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa aksi teror dilakukan atas nama Islam, sergahnya. Vina menjawab dengan nada yang lebih tinggi. Itu adalah pemahaman yang salah. Orang-orang yang melakukan terorisme tidak mewakili ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka adalah penyimpang yang menggunakan agama sebagai alasan untuk mencapai tujuan politik atau pribadi mereka. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, perdamaian, dan keadilan. Suasana kelas semakin tegang. Mata-mata tertuju pada Dinar, yang tampak mulai kehilangan kendali atas debat ini. Vina, meskipun masih anak kecil, telah berhasil menjawab setiap pertanyaan sulit dengan dalil yang kuat dari Al-Quran. Kini, giliran Dinar yang harus menghadapi tantangan besar. Pertanyaan-pertanyaan dari Vina yang tidak akan mudah dijawab. Setelah Vina berhasil menjawab serangkaian pertanyaan sulit dari Dinar dengan penuh keyakinan, kini giliran sang siswi kecil untuk melontarkan tantangan balik kepada gurunya.
Dengan nada yang penuh rasa penasaran, namun juga tajam, Vina bertanya, "Jika Yesus dilahirkan dan sudah ada bumi serta langit, siapa yang menciptakan bumi dan langit?" Suara lembutnya memenuhi ruangan, namun isinya membawa beban berat bagi Dinar. Dinar terdiam sejenak, mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk menjawab. Ia mengambil napas panjang, lalu berkata, "Bumi dan langit diciptakan oleh Tuhan, sama seperti Yesus adalah anaknya." Jawaban tersebut keluar dengan ragu-ragu, seolah-olah ia sendiri tidak yakin apakah itu cukup meyakinkan. Vina tersenyum tipis, lalu melanjutkan argumennya. "Tetapi dalam Alkitab atau ajaran agama Anda, apakah disebutkan secara jelas siapa pencipta bumi dan langit? Jika Allah Kristiani adalah satu-satunya Tuhan, mengapa namanya tidak muncul sebagai pencipta utama dalam kisah pembuatan dunia? Bukankah ini celah logis yang besar?" Tantangan tersebut membuat Dinar semakin cemas. Wajahnya mulai memerah, bukan karena marah, tetapi karena ia merasa tertekan oleh pertanyaan yang begitu fundamental. Seluruh kelas menyaksikan dengan tegang. Beberapa siswa bahkan berbisik pelan, "Wow, Bu Dinar pasti kesulitan kali ini." Sedangkan yang lain hanya bisa menatap Vina dengan penuh hormat. Takjub bagaimana seorang anak kecil mampu menghadapi situasi seperti ini dengan kepala dingin. "Baiklah Vina," ucap Dinar setelah beberapa detik keheningan yang memanjang. "Aku akan jawab pertanyaanmu selanjutnya. Tetapi ingat, aku juga punya hak untuk menanyakan hal-hal tentang Islam nanti." Kata-kata tersebut keluar dengan nada yang lebih rendah, seolah-olah ia mulai kehilangan momentum. Vina mengangguk pelan, lalu melontarkan pertanyaan keduanya. Kenapa Yesus bisa mati disalib? Siapa yang menyalibkannya? Suaranya terdengar tenang, namun pertanyaan tersebut langsung menusuk hati Dinar. Matanya membulat. Tampaknya ia tidak menyangka bahwa Vina akan mengarahkan debat ke arah ini. "Aku tahu jawabannya," kata Dinar dengan suara gemetar. "Yesus dikorbankan demi menebus dosa manusia. Dia adalah penyelamat kita." Namun sebelum Dinar sempat melanjutkan, Vina cepat-cepat memberikan tanggapannya. "Kalau Tuhan benar-benar Maha Kuasa, apakah Dia perlu mati untuk menebus dosa manusia? Bukankah Dia bisa memaafkan langsung tanpa korban?" Vina menatap Dinar dengan mata yang berkilau penuh dengan rasa ingin tahu sekaligus ketegasan. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 117, Allah berfirman bahwa Dia tidak akan memaafkan mereka yang menyembah Tuhan-Tuhan lain di sampingnya. Namun, untuk dosa-dosa lain, Dia sangat pengampun dan penyayang. Pernyataan tersebut membuat Dinar terdiam lagi. Ia mencoba berpikir keras, mencari cara untuk menyangkal argumen Vina. Namun semakin lama ia berpikir, semakin ia merasa bahwa kata-kata Vina memiliki dasar yang kuat. Atmosfer kelas menjadi semakin tegang, seperti saat angin badai mulai mempererat desingannya. Kini datanglah pertanyaan paling penting dari Vina, pertanyaan yang paling sulit dijawab oleh Dinar. Dengan nada yang penuh tekanan, Vina bertanya, "Yesus itu Tuhan atau manusia biasa?" Saat pertanyaan tersebut keluar, kelas langsung hening total. Semua orang menahan nafas, takut bahwa pertanyaan ini akan menjadi titik balik yang tak terduga. Dinar tampak terkejut, seolah-olah ia tidak menyangka bahwa Vina akan membawa debat ke level filosofis yang lebih tinggi. Ia mencoba menjawab, "Yesus adalah putra Tuhan. Dia adalah manifestasi Tuhan di bumi." Namun suaranya terdengar tidak yakin. Bahkan beberapa siswa di kelas mulai bergumam, "Apa benar begitu?" Vina tersenyum lembut, lalu menjawab dengan penuh keyakinan. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 171, Allah berfirman bahwa Yesus hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Dia adalah manusia biasa yang diberi karunia oleh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menjadi Tuhan? Itu bertentangan dengan akal sehat. Dinar terdiam lama, tidak mampu menemukan kata-kata yang tepat untuk menjawab. Wajahnya tampak pucat, seolah-olah ia baru saja sadar bahwa keyakinannya selama ini mungkin tidak sekuat yang ia bayangkan. Di mata Vina, ia melihat sesuatu yang baru, keyakinan yang mendalam dan logis, sesuatu yang ia sendiri belum pernah rasakan sebelumnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Dinar akhirnya berdiri dari kursinya. Matanya berkaca-kaca dan air mata mulai mengalir perlahan di pipinya. Aku tidak tahu apa lagi yang harus kutanggapi," katanya dengan suara bergetar. "Aku merasa bahwa agama yang kuperjuangkan selama ini ternyata memiliki banyak celah logis. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanmu, Vina." Vina bangkit dari kursinya, mendekati Dinar dengan wajah yang penuh kasih sayang. "Bu Dinar, tidak apa-apa untuk mengakui kebenaran. Terkadang kita harus meninggalkan zona nyaman kita untuk menemukan kebenaran sejati."
Kata-kata tersebut keluar dari mulut Vina dengan nada yang lembut namun penuh kebijaksanaan. Dinar menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Aku ingin memahami ajaran yang kamu yakini ini." Setelah itu ia berlutut di depan Vina meminta maaf atas perlakuannya sebelumnya. Seluruh kelas terkejut melihat adegan ini, tetapi mereka juga merasa terharu. Beberapa hari kemudian, kabar tentang konversi Dinar menjadi viral di seluruh kota Medan. Orang-orang kagum pada keberanian Vina, seorang anak kecil yang mampu mengubah hati seorang guru Kristen dewasa hanya dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan keyakinan. Berita tentang debat sensasional antara Vina dan Dinar menyebar seperti api di sekujur kota Medan. Media lokal dan nasional meliput kejadian tersebut, menjadikannya inspirasi bagi banyak orang. Orang-orang mulai menyadari bahwa keyakinan dan ilmu pengetahuan dapat menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi tantangan hidup. Bagi Vina, kemenangan ini bukan tentang mengalahkan Dinar, melainkan tentang membuka pintu menuju kebenaran. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk menemukan keyakinan mereka sendiri, asalkan didasarkan pada pemahaman yang benar dan logis. Sejak kejadian tersebut, hubungan antara siswa dan guru di sekolah tersebut menjadi lebih harmonis. Dinar mulai belajar tentang Islam dengan sungguh-sungguh, bahkan seringkali mengajak Vina berdiskusi lebih dalam tentang ajaran agama tersebut. Hubungan mereka berubah dari konflik menjadi persahabatan yang erat, menunjukkan bahwa perbedaan bisa menjadi jembatan menuju kebersamaan. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang bahwa dialog damai dan penuh rasa hormat bisa membawa perubahan besar. Vina, meskipun masih anak kecil, telah membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk menjadi pahlawan bagi keyakinan dan kebenaran.